Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini lanjutan penjelasan untuk contoh yang nomor 6. Oke, soalnya mutlak 2x dikurang 1 kecil dari sama dengan mutlak x tambah 5. Nah, di sini contoh yang ke-6 ini ada dua tanda mutlak ya. Kalau contoh yang 1 sampai 5 itu cuman satu tanda mutlaknya. Kalau yang nomor 6 ini ada dua. Nah, maka yang sebelah kanan ini harus kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka jadinya mutlak 2x kurang 1. Nah, x tambah 5 itu dipindah ke sebelah jadinya kurang mutlak x tambah 5. Nah, kecil dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita buat sesuai dengan fungsi nilai mutlaknya. Untuk mutlak 2x kurang 1 dulu. Mutlak 2x kurang 1, dimana nah di sini yang positifnya ya 2x kurang 1 kx besar dari sama dengan, maka nilai x nya yang sendirian yang di atas, yang di depan x, yang di bawah. Maka karena di sini negatif, ini negatif, maka nilai x nya jadinya positif. Maka x besar dari sama dengan 1/2. Nah, yang di bawah karena 2x nya positif, yang di atas maka jadinya min 2x. Min 1 berarti di bawah jadi tambah 1. Maka x kecil dari 1/2. Nah, lanjut untuk yang x tambah 5. Mutlak x tambah 5 dimana ini x tambah 5 x besar dari sama dengan, nah di sini positif 5, maka pindah ke sebelah jadinya min 5. Nah, x nya positif di atas berarti di bawah jadinya min x. Positif 5 di atas berarti di bawah jadi min 5, x kecil dari min 5. Nah, sudah dapat nilai fungsi nilai mutlaknya. Sekarang perhatikan hampir sama seperti materi yang sebelumnya ya, persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kita lihat untuk yang tandanya besar. Besar dari ini x besar dari sama dengan min 5, lalu yang satu lagi ini x besar dari sama dengan 1/2. Jadi antara 1/2 dan min 5 berarti angka yang kita ambil yang besar itu yang ini, x besar dari sama dengan 1/2, karena 1/2 itu lebih besar dari 1/5. Oke, kita lanjut, kita buat dulu. Nah, untuk x besar dari sama dengan 1/2. Nah, sekarang balik lagi, lihat di sebelah yang tanda besar. Nah, ini ada ini x tambah 5 dan satu lagi ada 2x kurang 1, maka kita pindahkan ke sini. Jadi di sini 2x kurang 1
Nah, tanda kurang itu sesuai dengan soal tadi. Dapatnya dari mana tanda kurangnya? Nah, dari sini. Nih tanda kurang. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Nah, pindahkan lagi X tambah 5. Kecil dari sama dengan 0. Kecil dari sama dengan 0-nya dapat dari mana? Dari soal ini. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kumpulkan X dengan X, angka dengan angka. Nih. 2X dikurang X. 2 dikurang 1, maka hasilnya 1, berarti X. Nah, min 1 dikurang positif 5, berarti artinya itu min 1 dikurang 6, hutang 1 terus hutang lagi 5, maka jadi hutangnya min 6, hutangnya 6 ya, jadi X kurang 6, kecil dari sama dengan 0. Nah, kita pindahkan min 6 nya ke sebelah, min 6 pindah ke sebelah jadinya positif, maka X kecil dari sama dengan 6. Nah, sudah dapat nilai X nya kecil dari sama dengan 6. Sekarang kita buat garis bilangan. Garis bilangan. Oke. Sini. Oke. Nah, di sini ada 1/2 dan 6. Nah, jadi kita pindahkan di sini angkanya. Ingat ya, garis bilangan kalau semakin ke kanan yang positif berarti semakin besar. Kalau yang negatif berarti 0, min 1, min 2. Ingat, min 1 itu nilainya lebih besar daripada min 2, itu yang negatif. Sekarang kita buat di sini 1/2-nya di sini. 1/2. Sebentar. Ini 1, oh maaf, kita hapus dulu ya. Oke. Jadi 1/2. Nah, yang di sini 6. Nah, kita buat garis. Oke. Sekarang kita menentukan arah panah dari garisnya ini. Ya. Kita pilih warna ini aja. Oke. Perhatikan. X besar dari. Kalau besar berarti mana? Ke arah kanan atau ke arah kiri? Besar dari setengah. Berarti kan angkanya lebih dari setengah, berarti arahnya ke kanan. Nih panahnya, berarti ini X besar dari sama dengan 1/2. Sekarang untuk yang 6. Ini kecil. Berarti kecil dari 6. Berarti kan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, berarti arahnya ke kiri. Berarti ini X kecil dari sama dengan 6. Nah, untuk yang diarsir itu cara menentukannya dari mana? Nah, lihat daerah yang dilalui dari kedua panah ini. Berarti ini yang diarsir. Nah, ini yang diarsir ya. Maka nilai untuk garis bilangan ini jadinya karena dia di tengah-tengah yang diarsir, berarti nilai X-nya ada di tengah juga, maka X besar dari sama dengan 1/2 terus X kecil dari sama dengan 6. Dapat setengah dan 6-nya dari mana? Dari sini. Ini dan ini.
X-nya di tengah-tengah, karena yang diarsir yang di tengah-tengah, bukan daerah sebelah sini, bukan daerah sebelah kanan, bukan juga daerah sebelah kiri ya. Jadi kalau di tengah-tengah yang diarsir, X-nya juga di tengah. Oke, kita lanjut. Sekarang untuk yang kecil dari, dilihat lagi di soal. Untuk kecil ada X kecil dari setengah dan ada X kecil dari min 5. Jadi antara 1/2 dan min 5, maka yang diambil min 5, karena min 5 itu lebih kecil nilainya daripada setengah. Oke, kita lanjut. Untuk X kecil dari min 5. Sekarang apakah bilangan yang ada di X kecilnya itu? Nah, kita lihat lagi di soalnya, di fungsinya. Nah, ini min 2X tambah 1 dan ini min X kurang 5. Oke, kita pindahkan ya. Jadi di sini min 2X tambah 1 dikurang min X kurang 5 kecil dari sama dengan 0. Ingat ya, dikurangnya ini kenapa dikurang, karena di soalnya tadi sudah kurang, sama seperti yang sebelah tadi. Sekarang kita kumpulkan X dengan X, angka dengan angka. Min 2X, min ketemu min, maka min ketemu min jadinya positif, maka jadinya min 2X tambah X. Hutangnya 2 dibayar 1, maka hasilnya jadinya min X, masih ada hutang 1. Sekarang 1 dikurang min 5. Ingat, min ketemu min jadinya positif, berarti 1 ditambah 5, berarti jadinya tambah 6, kecil dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita pindahkan positif 6 ke sebelah, jadi min 6. Jadi min X kecil dari sama dengan min 6. Ada min ketemu min, maksudnya di sini ada min, di sini ada min, jadi kita hilangkan, maka jadinya X kecil dari sama dengan min 6 per min 1. Satunya dapat dari mana? Dari sini nih. Jadi min X itu ada angkanya, anggap aja 1 kayak gitu, nggak dibikin. Min bagi min, hasilnya habis ya, positif. Nah, sekarang tandanya berubah, karena di sini min dibagi min, maka jadinya X besar dari sama dengan 6. Nah, itu kenapa nih tandanya berubah. Awalnya kecil jadinya besar, karena di sini ada min dibagi min. Oke, kita buat garis bilangannya. Garis bilangan ada min 5 dan 6. Nah, letaknya min 5 di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Ingat, yang negatif berarti di sebelah kiri, berarti ini min 5, yang di sininya 6. Nah, kita buat garis. Oke, sekarang untuk yang min 5 dulu, perhatikan di sini. Ini kecil dari min 5, kecil berarti arahnya ke kanan atau ke kiri. Kecil dari min 5, kalau negatif semakin ke kiri itu maka nilainya semakin kecil, kalau negatif semakin ke kanan itu nilainya positif, maka arahnya ini nih ke kiri, maka ini X kecil dari min 5. Nah, untuk yang 6 nih, besar dari 6 berarti arahnya ke kanan juga nih. Ini X besar dari sama dengan 6.
Adakah titik temunya dari garis bilangan ini? Tidak ada. Maka untuk X kecil dari min 5 itu tidak ada yang berpotongan, maka tidak ada nilai X yang memenuhi. Jadi di sini tidak bisa dipakai nilai X-nya. Nah, kita lanjut untuk yang antara. Perhatikan, jadi X-nya di tengah-tengah nih, kita buat dulu X. Nah, sekarang lihat dulu. Kembali lagi ke soal. Sekarang untuk ada dia di sini kan diketahui ada 1/2 dan juga ada min 5. Antara 1/2 dan min 5 yang pertama kali kita dapat di fungsinya itu kan nilainya 1/2. Nah, ini 1/2 ini yang kita duluan dapat. Maka kita tulis dulu yang 1/2-nya. Nah, perhatikan di sini untuk yang 1/2. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini X kita buat tandanya dulu aja. Kecil, lalu di sini besar. Tanpa garis bawah dulu ya. Sekarang kecilnya ini kita lihat di soal pakai garis bawah atau tidak. Nah, lihat di sini. Kan karena yang 1/2 dulu kita dapat ya. Kalau yang duluan kita cari di sini dapatnya 5, baru kita buat 5 dulu. Nah, di sini lihat 1/2-nya yang ini. Ternyata kecilnya tidak ada garisnya. Maka kita buat di sini. Jadi X kecil dari 1/2. Sekarang yang besarnya, min 5-nya, lihat besarnya ternyata ada garis bawahnya. Apa jadinya di sini kita tambahkan garis min 5. Nah, ini untuk yang antaranya, nilai yang antara ya. Jadi caranya tadi buat dulu X-nya, lalu buat tanda kecil, tanda besar, tanda kecil ini, lalu tanda besar ini. Nah, sekarang untuk menentukan angkanya itu lihat mana yang duluan kalian dapat di fungsi nilai mutlaknya. Ternyata setengah ini, maka setengah dulu yang ditulis. Dicek di fungsinya itu ada garis bawahnya atau tidak. Ternyata tidak, maka tidak perlu dibuat garis bawah di sini. Nah, sekarang untuk yang besarnya ternyata ada garis bawahnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat persamaan untuk X kecil dari setengah dan X besar dari min 5. Nah, ini kita pindahkan jadi min 2X tambah 1, lalu yang besar dari min 5-nya yang ini X tambah 5. Kita pindahkan. Jadi di sini min 2X tambah 1 dikurang X tambah 5 kecil dari sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, kumpulkan X dengan X, angka dengan angka. Min 2X dikurang X, hutang 2 terus hutang lagi 1, maka jadinya hutangnya 3, jadi min 3X. Sekarang 1 dikurang positif 5, maka nilai 5 nya jadi negatif ya. Jadi hutangnya 5 dibayar 1, berarti masih ada hutang 4, jadi min 4. Nah, kecil dari sama dengan 0. Kita pindahkan min 4 nya ke sebelah, maka jadinya positif 4, maka 3X min 3X kecil dari sama dengan min 4 pindah ke sebelah jadi 4, maka nilai X nya X kecil dari sama dengan 4 per min 3. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya ada 3 angka. Kenapa 3 angka? Perhatikan di sini ada setengah, ada min 5, dan ada min 4/3. Jadi kita buat ada 3 angka.
3 bulatan di sini. Nah, sekarang kita menentukan mana dulu angka antara min 5 setengah dan min 4/3. Mana yang duluan kita taruh di sebelah kiri. Berarti min dulu ya. Berarti ada min 5 dan min 4/3. Mana yang lebih besar? Min 5 atau min 4/3? Kalau dari angkanya berarti besar min 5. Berarti di sini angkanya min 5. Nah, yang di sebelahnya berarti min 4/3. Maka yang di sebelah paling kanan itu 1/2. Oke, kita buat garisnya. Sekarang untuk yang setengah dulu. Maka ini bacanya X kecil dari setengah. Kecil dari setengah berarti arahnya ke kiri. Nah, ini untuk X kecil dari 1/2. Sekarang min 4/3. Lihat di sini. Kecil dari min 4/3. Kalau kecil berarti nilainya, tunggu sebentar. Ini ada minnya ya. Maka yang ini, sebentar kita ulang sedikit ya. Kita hapus saja. Karena di sini tadi ada min, maka tanda ini berubah. Maka jadinya X besar dari sama dengan min 4/3. Karena tadi di sini ada min, maaf lupa ya. Maka nilai X-nya X besar dari min 4/3. Nah, kita baru buat garis bilangannya. Seperti yang tadi ada 3 titik. Ada di sini tadi min 5. Di sebelahnya min 4/3. Bilangnya lagi 1/2. Nah, tadi sudah dapat 1/2-nya ke arah kiri. Nah, ini X kecil dari 1/2. Nah, untuk min 4/3-nya tadi, lihat di sini besar ya, besar dari, maka di sini besar dari min 4/3 berarti arahnya ke kanan. Ini X besar dari sama dengan min 4/3. Yang terakhir min 5. Lihat di sini. Nah, ini tandanya. X bacanya bukan kecil karena X-nya yang di sini di belakang, di sebelah kanan ya, bukan di sebelah kiri. Jadi X besar dari min 5. Lihat, besar berarti arahnya ke kanan. Nah, ini X besar dari sama dengan min 5. Nah, lihat di sini mana yang diarsir ya. Mana yang dilewati ketiga garis, bukan 2 garis, ketiga garis. Berarti yang dilewati itu yang di sini. Maka nilai X-nya kan di tengah-tengah, berarti nilai X-nya di tengah-tengah. X buat lagi tandanya. Nah, lihat garisnya. Setengah tadi ada garis bawah atau tidak? Tidak, berarti tidak perlu, berarti setengahnya pindahkan. Nah, min 4/3-nya ada garis bawahnya? Ada, berarti tambah. Nah, berarti X besar dari sama dengan min 4/3. Nah, berarti bisa dipakai nilai X-nya ini. Sekarang, cara yang terakhir, kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Nilai X mana yang dipakai? Kita balik lagi, lihat tadi yang bisa dipakai tadi. Nah, yang ini bisa dipakai. Kalau yang untuk, nah yang ini tidak ada yang diarsir, ini tidak ada yang diarsir, berarti tidak bisa dipakai nilai X-nya.
Lalu yang terakhir, nah nilai dari, nah ini bisa dipakai. Maka nilai X-nya yang bisa dipakai yaitu X kecil dari sama dengan 6 dan X besar dari sama dengan min 4/3. Nah, untuk menentukan HP-nya harus pakai garis bilangan lagi. Jadi kita buat lagi garis bilangan. Karena ada 2 nilai X-nya berarti 2 titiknya. Nah, min berarti ada di sebelah kiri, min 4/3. Apa ini 6? Sekarang 6 dulu. X kecil, ya, kecil dari 6. Ini kecil, maka panahnya itu ke arah kiri, kecil. Ini X kecil dari sama dengan 6. Sekarang yang ini min 4/3 nya besar dari min berarti ke arah kanan. Yang 6 tadi ke arah kiri ya, min 4/3 nya berarti ke arah kanan. X besar dari sama dengan min 4/3. Nah, ada yang dilewati, mana yang dilewati 2 garisnya ini yang berpotongan di daerahnya di sini. Nah, ini berarti X nya di tengah-tengah lagi ya, karena yang diarsir yang di tengah. Ke X buat lagi kecil, di sini besar. Sekarang lihat garisnya, garis bawahnya 6, ada garis bawahnya berarti tambah di sini 6. Min 4/3 ada garis di bawahnya berarti tambahkan garis, berarti ini min 4/3. Nah, maka inilah nilai HP-nya. Jadi HP maka HP di mana X, nah ini ada garis di kolom bawah. Nah, jadi inilah jawabannya. Semoga bisa dipahami karena agak sedikit rumit contoh soal yang ke-6 ini. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.